Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Putri dari kelas C angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis komunikasi daring. Ada dua jenis komunikasi daring. Yang pertama ada sinkron, di mana yang artinya komunikasi yang menggunakan komputer atau handphone sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata, atau real time. Yang kedua, ada asinkron yang artinya komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tertunda. Adapun kelebihan komunikasi daring, yang pertama ada interaksi sosial, di mana komunikasi daring memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi daring yang kini mulai tersedia. Yang kedua, yaitu menggali kreativitas, di mana komunikasi daring dapat menggali kreativitas. Misalnya, orang yang senang menulis dapat menciptakan blog dan mengeksplorasi bakat menulis yang dimiliki. Yang ketiga ada membentuk komunitas, yang artinya melalui komunitas daring kita dapat bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Yang keempat ada terdokumentasi, artinya komunikasi daring yang kita lakukan dengan teman kampus atau teman dari satu komunitas dapat disimpan dan dipanggil atau dilihat kembali. Yang kelima yaitu fleksibel, artinya salah satu fungsi komunikasi daring adalah tetap terhubung dengan orang lain kapanpun dan dimanapun. Dan yang keenam yaitu tidak terbatas, artinya ketika kita berdiskusi dengan orang lain secara daring, maka kita tidak dapat memprediksi kemana arah diskusi selanjutnya. Nah, adapun kekurangan dari komunikasi daring itu sendiri, yang pertama, komunikasi dilakukan secara tertulis atau berdasarkan teks. Artinya bahwa kita harus mengetik sebagian besar percakapan atau apa yang ingin kita katakan kepada orang lain. Yang kedua, tidak adanya komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi daring, kita tidak dapat melihat atau menunjukkan komunikasi nonverbal sebagaimana yang selalu kita lakukan dalam komunikasi impersonal atau komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, impersonal, yaitu komunikasi daring tidak memungkinkan penggunanya untuk melihat satu sama lain atau berbicara secara tatap muka. Yang keempat, tidak adanya kontak fisik. Dalam komunikasi daring tidak terjadi kontak fisik sebagaimana halnya dalam komunikasi yang dilakukan secara langsung. Dan yang kelima, ada harus memiliki jaringan internet yang stabil, artinya kalau jaringan internet tidak stabil, maka komunikasi tidak berjalan dengan baik. Itulah penjelasan mengenai komunikasi daring. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.